Selamat datang di PUS, pesan untuk setiap hati dari Urincan Siahaan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video motivasi yang hari ini kita akan membahas topik yang mungkin sering kita dengar tapi jarang kita sadari bahayanya, ciuman Yudas. Kita semua tentu tahu cerita Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus dengan ciuman. Ciuman yang seharusnya menjadi tanda kasih sayang malah digunakan untuk mengkhianati dan menjebak. Fenomena ini bukan hanya terjadi dalam cerita Alkitab, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin 1, definisi ciuman Yudas. Ciuman Yudas dalam konteks modern bisa kita artikan sebagai pujian atau sikap manis yang diberikan seseorang dengan tujuan tersembunyi, mungkin untuk menjatuhkan kita atau memanfaatkan situasi. Pujian palsu, sanjungan tidak tulus atau perhatian yang terlihat positif tapi membawa agenda negatif. Cerita singkat misalkan seorang karyawan yang sering menerima pujian dari atasannya, setiap hari dipuji, dikatakan sebagai yang terbaik. Namun ternyata di balik itu sang atasan sedang merencanakan sesuatu. Mungkin ingin menjadikan si karyawan sebagai kambing hitam untuk kesalahan besar yang terjadi dalam perusahaan. Pelajarannya adalah jangan terlalu cepat terlena dengan pujian. Bisa jadi ada maksud tertentu di baliknya. Jadi belajarlah untuk mengenal motif sebenarnya dari orang lain. Contoh lain, seorang teman yang selalu ada untuk kita, memberikan perhatian yang lebih, selalu memberikan sanjungan, namun di balik itu dia sedang menyusun rencana untuk memanfaatkan kita demi kepentingannya sendiri. Seperti meminta bantuan finansial tanpa niat untuk mengembalikan. Pembelajaran buat kita, kewaspadaan adalah kunci. Jangan sampai kita menjadi korban karena kita terlalu percaya dan tidak waspada. Poin 2, tanda-tanda ciuman Yudas. Tanda yang pertama, tidak konsisten. Seseorang yang hari ini memuji, tapi besok bisa saja mengkritik habis-habisan tanpa alasan yang jelas. Tanda yang kedua, perilaku manipulatif. Pujian yang disertai dengan permintaan, terutama yang menguntungkan pihak yang memuji. Tanda yang ketiga, sikap yang berubah. Perhatikan, jika seseorang mulai bersikap sangat memuji secara tiba-tiba dengan memakai niat tertentu. Tips menghadapinya. 1. Tetap rendah hati. Pujian yang tulus biasanya tidak disertai dengan ekspektasi balik. Jadi tetaplah rendah hati dan tidak cepat terlena. 2. Analisis situasi. Selalu lakukan analisis atas situasi yang kita hadapi. Pertanyakan pujian orang lain ketika pujian datang tiba-tiba. 3. Kenali orang-orang di sekitar. Berusaha untuk mengenali karakter orang-orang di sekitar kita. Ini akan membantu kita kapan harus berhati-hati. Refleksi, hari ini kita telah membahas tentang ciuman Yudas. Pujian yang berbahaya bisa menjadi awal dari pengkhianatan. Penting bagi kita untuk selalu waspada dan tidak mudah terlena dengan pujian yang datang. Coba pikirkan, apakah ada seseorang di sekitar kita yang mungkin memberikan kita ciuman Yudas? Apakah kita pernah mengalami situasi di mana kita merasa dimanfaatkan setelah menerima pujian? Mari kita ambil waktu untuk merenung dan lebih berhati-hati dalam menerima pujian. Jangan biarkan kita terperangkap
oleh ciuman Yudas. Ketika kita mengenali tanda-tanda ini, kita akan lebih siap untuk menghadapinya dan dapat menghindari pengkhianat. Terima kasih atas perhatian sahabat PUS. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menilai orang lain serta dapat terhindar dari bahaya ciuman Yudas. Waspada bukan berarti curiga, tapi itu adalah cara untuk melindungi diri kita dari kejatuhan yang tidak perlu. Pujian bisa jadi jebakan. Jangan terlena. Tetaplah rendah hati dan selalu waspada terhadap niat di balik setiap pujian yang datang. Pesan untuk setiap hati hari ini, waspada terhadap ciuman Yudas. Terima kasih sudah menyaksikan PUS hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share konten ini kepada semua hati lainnya. Dan juga dapat follow saya di Facebook, Urin Chan Siahaan. Sampai ketemu di episode PUS berikutnya. PUS, pesan untuk setiap hati.